Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah kami cari berdasarkan jurnal tentang penyakit jantung bawaan. Boleh di next? Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa, yang kedua Andreas, yang ketiga Dara, yang keempat Hasyah, yang kelima saya sendiri, yang keenam Diva, dan yang ke-7 Saidah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, izin masuk. Jadi di sini saya akan membacakan distribusi dari setiap jurnal yang sudah diberikan. Pada jurnal pertama, yaitu pada Hypoplastic Cleft Heart Syndrome atau HLHS berkembang pada hari ke-3 sampai ke-7 kehidupan, sementara gagal jantung pada coarctatio aorta yang berada cenderung berkembang pada hari ke-7 sampai ke-10. Beberapa jenis PJB tidak menunjukkan gagal jantung sampai setelah resistensi vaskular paru menurun. Misalnya, defek septum ventricle, septal defect atau VSD, besar atau defek septum atrioventrikular, septal defect atau AFSD. Dalam hal ini, gagal jantung berkembang dalam 1-3 bulan. Sedangkan berdasarkan jurnal kedua, 50% kematian pada bulan pertama kehidupan, prevalensi universal 6-10 per 1000 kelahiran hidup. Negara UK 6,9 per 1000, Beijing 8,2 per 1000, Bangladesh 6%, India 15%, Burma 6%, dan Sri Lanka 10%. Sedangkan Indonesia insidensinya 8 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian pasien PJB tahun 2004 sampai 2006 sebesar 13,44% per tahun di RSDR Sutomo ras Asia lebih tinggi karena perkawinan konsanguinis. Sedangkan pada jurnal ketiga, anak-anak penderita PJB dibedakan antara kelainan simplex, misalnya defek septum antrium atau ventrikal, dan kompleks, misalnya transposisi arteri besar, tetralogi Fallot. Studi dilakukan di Indonesia, kemungkinan besar di rumah sakit pendidikan atau pusat layanan jantung anak. Penelitian ini dilakukan sekitar tahun 2020 dengan data yang dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu, biasanya 1-2 tahun sebelumnya. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya lanjut pada jurnal keempat. Pada anak dengan penyakit jantung bawaan menunjukkan 38,7% bergizi baik, sedangkan 50,8% bergizi kurang dan 6,5% bergizi buruk. Dan menurut jurnal kelima, penelitian ini melibatkan 55 anak dengan PJB di RSUP DRM Jamil Padang dari Januari 2010 sampai Mei 2012. Berdasarkan distribusi orang, mayoritas penderita adalah perempuan, yaitu 34 orang sebesar 61,8%, sedangkan laki-laki 21 orang, yaitu 38,2%. Dari segi usia, kelompok terbanyak adalah usia di bawah 1 tahun, yaitu 56,4%, meskipun juga ditemukan pada usia di atas 1 tahun, yaitu 43,6%. Distribusi menurut jenis PJB menunjukkan bahwa PJB asionotik adalah yang terbanyak, yaitu sebesar 40%, dan disusul oleh sianotik sebesar 31%, dan kombinasi 29%. Dari jenis kelainan, kasus terbanyak adalah tetralogi Fallot atau TF sebanyak 21,8%, dan defek septum ventricle atau DCV sebesar 20%. Dan berdasarkan hasil dari jurnal ke-6, penyakit jantung bawaan sangat sulit untuk dideteksi. Hanya sekitar 30% bayi dengan gejala yang timbul pada minggu pertama dan sekitar 30% pada masa neonatal yang dapat menyebabkan kematian pada minggu-minggu pertama. Apabila tidak terdeteksi dan ditangani sedini mungkin, 8 anamnesis perlu dilakukan sejak sebelum bayi lahir karena kebanyakan anomali terjadi sejak bulan ke-6 kehidupan intraterin yang mungkin menjadi bayi yang lahir hidup. Tolong di next. Selanjutnya itu distribusi pada jurnal ke-7, yaitu penelitian ini melibatkan 99 pasien rawat jalan di RSUD DR Doris Silvanus Provinsi Kalimantan Tengah
pada tahun 2023 dari total responden sebanyak 58 orang, yaitu sebesar 50,6%, berusia di atas 40 tahun dan 41 orang sebesar 41,4% berusia di bawah 40 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65 responden mengalami penyakit jantung koroner, sedangkan 38 responden tidak mengalami penyakit tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa kelompok usia lanjut memiliki proporsi lebih besar dalam kejadian penyakit jantung koroner dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Itu dia tadi penjelasan mengenai distribusi dari setiap jurnalnya. Mungkin boleh lanjut ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai determinan atau penyebab dari masing-masing jurnal. Oke, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan determinan atau penyebab dari jurnal-jurnal teman-teman saya. Di jurnal pertama itu, gagal jantung didefinisikan sebagai sindrom klinis dan patofisiologis yang diakibatkan oleh disfungsi ventrikel, volume, atau kelebihan tekanan. Pada anak-anak, kondisi ini menyebabkan manifesti klinis yang khas seperti gangguan pertumbuhan, kesulitan makan, gangguan pernapasan, intoleransi latihan, kelelahan. Selain itu, kondisi ini juga dikaitkan dengan kelainan sirkulasi neuronal dan molekuler. Jurnal kedua, kelainan kromosom trisomi 21, 13, dan 18, mutasi single gene, riwayat keluarga, dan juga faktor lingkungan, infeksi maternal, rubella, mumps, obat thalidomid, konsumsi alkohol berlebihan, terus juga ada faktor multifaktorial, inheritance poligenik, itu beberapa gen yang berinteraksi dengan faktor lingkungan. Selanjutnya ada jurnal ketiga, yaitu faktor genetik, mutasi genetik atau kelainan kromosom seperti sindrom Down, faktor lingkungan, infeksi ibu saat hamil, misalnya rubella, paparan zat teratogenik atau konsumsi obat tertentu selama kehamilan, faktor prenatal, diabetes gestasional, usia ibu, dan status gizi selama kehamilan. Jurnal keempat, status gizi yang dipengaruhi oleh asupan makanan tidak adekuat, penyerapan dan pemanfaatan nutrisi yang tidak efisien, kebutuhan energi yang meningkat akibat kerja jantung lebih berat, nafsu makan menurun karena hipoksemia, serta infeksi saluran pernapasan berulang, dan anemia yang disebabkan oleh asupan gizi buruk, peningkatan eritropoietin akibat hipoksemia kronik, serta gangguan homeostatis zat besi karena aktivasi sitoksin proinflamasi. Jurnal kelima, PJB terjadi akibat kesalahan embriogenesis pada minggu ketiga sampai 8 kehamilan dengan penyebab multifaktorial 90% kasus, termasuk faktor genetik seperti sindrom Down, Patau, dan Edward. Jurnal ke-6, perkembangan jantung embriologis yang abnormal saat dalam kandungan, persitensi sebagian sirkulasi janin setelah lahir, misalnya ductus arteriosus yang tetap terbuka, terjadi karena interaksi faktor endogen, genetik atau keturunan, dan faktor eksogen lingkungan. Yang terakhir, jurnal ke-7, penyebab utama penyakit jantung koroner. Dalam penelitian ini adalah faktor usia, di mana usia lanjut berperan sebagai variabel dominan. Selain itu, determinan lain yang berpengaruh adalah paparan polutan, plak, serta zat kimia lingkungan yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, maupun udara yang pada akhirnya dapat mempercepat terjadinya penyumbatan arteri koroner. Baik, terima kasih Dara atas penyampaiannya. Mungkin untuk di bagian patogenesis dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patogenesis yang didapat berdasarkan jurnal dari teman-teman saya. Yang pertama, jurnal 1 itu, penyakit jantung bawaan adalah kondisi yang muncul sejak lahir dan sebagian besar terdiri dari kelainan dalam perkembangan bilik jantung, katup atau sistem konduksi atau
peristensi. Struktur bawaan yang biasanya mengalami involusi setelah lahir. Secara umum, PJB dapat diklasifikasikan sebagai ringan, sedang, atau berat, berdasarkan anatomi yang mendasari dan dampak hemodinamik patent foramen oval atau HPO. Jurnal ketiga yaitu PJB terjadi akibat gangguan dalam proses embriogenesis jantung selama trimester pertama. Kehamilan. Kelainan ini bisa berupa yang pertama gagalnya septasi atau pemisahan ruang jantung, yang kedua gangguan rotasi atau migrasi arteri besar, dan yang terakhir kelainan dalam pembentukan katup atau dinding jantung. Bisa di next. Baik, jurnal yang keempat itu PJB merupakan kelainan struktural jantung yang timbul sejak janin akibat kegagalan atau gangguan perkembangan struktur jantung pada fase awal embriogenesis. Kelainan ini menyebabkan perubahan fungsi sirkulasi seperti adanya pirau, intradiak, atau ekstradiak yang dapat bersifat cyanotik, misalnya tetralogy of Fallot atau TGA, atau acyanotik, misalnya DSP, DSA, DAP. Pada anak dengan PJB, terjadi gangguan hemodinamik berupa peningkatan beban kerja jantung, gangguan oksigenasi, serta peningkatan kebutuhan energi. Lanjut jurnal yang kelima, PJB ditandai adanya kelainan struktur jantung atau pembuluh darah besar sejak lahir yang menyebabkan gangguan aliran darah. Pada PJB acyanotik, misalnya defek septum, ventricle atau atrium, terjadi pirausun dari kiri ke kanan yang meningkatkan aliran darah paru sehingga menyebabkan sesak napas dan gagal tumbuh. Pada PJB cyanotik, misalnya tetralogy Fallot atau transportasi arteri besar darah yang tidak teroksigenasi masuk ke sirkulasi sistemik sehingga menimbulkan hipoksemia kronik. Bisa di next. Lanjut jurnal ke-6 itu PJB berawal dari gangguan perkembangan jantung saat embrio yang menghasilkan defek anatomi. Defek ini memengaruhi arah aliran darah sun kiri kanan atau kanan kiri sehingga menimbulkan gangguan hemodinamik, hipoksemia, serta komplikasi klinis seperti gagal jantung dan infeksi paru. Lanjut jurnal ke-7, patogenesis penyakit jantung koroner dijelaskan melalui mekanisme penyumbatan arteri koroner akibat penumpukan plak, polutan, dan zat-zat kimia lingkungan. Zat-zat tersebut masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau udara, kemudian menempel pada dinding arteri. Baik, terima kasih Andre atas penjelasannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis dari masing-masing jurnal. Jadi untuk yang pertama, di jurnal pertama itu gejala klinisnya, yang pertama adalah gangguan pertumbuhan, yang kedua kesulitan makan, yang ketiga gangguan pernapasan, yang keempat intoleransi latihan, dan yang kelima kelelahan. Untuk di jurnal kedua, gejala klinis yang pertama adalah gangguan pertumbuhan, yang kedua sianosis atau sentral, yang ketiga toleransi latihan berkurang, yang keempat infeksi saluran nafas berulang, dan yang kelima bising jantung. Lalu untuk di jurnal ketiganya, yang pertama itu gejala klinisnya ada sesak nafas saat menyusu atau aktivitas ringan, lalu yang kedua berat badan sulit naik, yang ketiga sianosis atau kulit kebiruan, dan yang keempat murmur jantung saat diperiksa dengan stetoskop, dan yang terakhir atau yang kelima adalah infeksi saluran nafas berulang. Lalu untuk jurnal keempat, untuk gejala klinis yang pertama adalah berat badan rendah dan status gizi buruk, yang kedua nafsu makan menurun, yang ketiga cepat lelah saat makan atau menyusu, yang keempat sianosis atau kebiruan pada kulit atau mukosa, yang kelima sesak nafas, yang keenam pucat akibat anemia, dan yang ketujuh adalah infeksi saluran pernafasan berulang. Boleh di next.
Selanjutnya adalah jurnal kelima. Yang pertama, gejala klinisnya itu ada sesak nafas, yang kedua sianosis, yang ketiga nafas kaping hidung, yang keempat cepat lelah, yang kelima retraksi epigastrium, yang keenam demam, yang ketujuh clubbing finger, yang kedelapan respiratory distress, yang kesembilan adalah tanpa gejala klinis. Selanjutnya, untuk jurnal ke-6, gejala klinis yang pertama ada sesak nafas, yang kedua demam, yang ketiga nafas cepat atau tachypnea, dan yang keempat adalah kebiruan atau sianosis. Lalu untuk gejala klinis di jurnal terakhir, yang pertama itu adalah sesak nafas saat menyusu atau aktivitas ringan, yang kedua berat badan sulit naik, yang ketiga sianosis atau kulit kebiruan, yang keempat murmur jantung saat diperiksa dengan stetoskop, lalu yang kelima ada infeksi saluran nafas berulang. Sekian untuk gejala klinis. Selanjutnya adalah faktor risiko yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk itu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing jurnal yang telah dicari oleh teman saya. Yang pertama itu ada jurnal 1, PJB, penyakit jantung bawaan menunjukkan bahwa ibu yang merokok aktif dan pasif serta ayah yang merokok aktif meningkatkan risiko penyakit jantung bawaan pada keturunannya. Yang kedua, riwayat penyakit dalam keluarga dan sindrom Down, infeksi internal, virus rubella, penggunaan obat-obatan yang atau genetik selama masa kehamilan, konsumsi alkohol yang berlebihan. Jurnal yang ketiga, riwayat keluarga dengan penyakit jantung bawaan, infeksi TROS pada ibu hamil, konsumsi alkohol atau rokok selama kehamilan, diabetes atau hipertensi pada ibu usia ibu lebih dari 35 tahun. Yang keempat yaitu jurnal keempat, status gizi buruk karena asupan makanan berkurang. Kebutuhan energi meningkat, penyerapan nutrisi terganggu, nafsu makan menurun, dan sering terkena infeksi pernapasan berulang, serta anemia yang disebabkan oleh gizi buruk. Hipoksemia kronik dengan peningkatan eritropoietin dan gangguan metabolisme zat besi akibat inflamasi. Di next. Jurnal kelima, faktor resiko utama yang ditemukan dalam jurnal adalah bayi usia lebih dari 1 tahun yang menunjukkan periode kritis awal kehidupan. Faktor genetik juga berperan dengan sindroma Down sebagai sindroma terbanyak 40% dari kasus sindromatik. Selain itu, terdapat kelainan kongenital lain seperti atresia ani, onfalkel, hipotiroid kongenetil, hingga situs intervensus. Penyakit penyerta yang sering muncul meliputi gagal tubuh 49,1%, infeksi saluran pernapasan akut 18,2%, bronkopneumonia 14,5%, tuberkulosis paru 5,5%, dan hipertensi pulmonal 3,6%. Kondisi gizi buruk juga banyak ditemukan pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Jurnal ke-6, faktor risikonya disebabkan oleh
interaksi faktor eksogen, maksudnya lingkungan, dan endogen, maksudnya genetik yang mempengaruhi perkembangan embriologis jantung. Jurnal yang ketujuh, faktor resiko lain yang berkaitan dengan penyakit jantung koroner selain usia lanjut meliputi dispidemia, kebiasaan merokok, obesitas, diabetes mellitus, hipertensi sistemik, riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner, serta kadar homocysteine yang tinggi. Walaupun banyak faktor resiko yang berperan, penelitian ini menekankan bahwa usia meliputi variabel dominan yang paling berhubungan dengan kejadian penyakit. Baik, terima kasih Nisa atas penjelasannya. Selanjutnya adalah strategi pengendalian. Nah, untuk itu dipersilakan untuk teman saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menyampaikan strategi pengendalian dari masing-masing jurnal. Jurnal kedua, obat-obatan, inotropik, digoxin, dopamin, dobutamin, vasodilator, diuretik, kateterisasi jantung, memperbaiki efek tanpa operasi terbuka, operasi jantung korektif tergantung jenis penyakit jantung bawaan. Jurnal ketiga, deteksi dini melalui screening jantung bayi baru lahir, misalnya dengan pulse oximetry, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak PJB, intervensi bedah atau kateterisasi jantung sesuai jenis kelainan, dukungan nutrisi, dan rehabilitasi jantung anak, pendampingan psikososial bagi keluarga. Next. Jurnal keempat, penyakit jantung bawaan pada anak dilakukan dengan cara deteksi dini melalui pemeriksaan fisik dan penunjang seperti ekokardiografi, pemantauan rutin status gizi dengan pengukuran antropometri, perbaikan gizi melalui pemberian nutrisi tinggi kalori dan protein sesuai kebutuhan, pencegahan serta penanganan anemia dengan screening kadar hemoglobin dan suplementasi zat besi bila diperlukan, edukasi orang tua mengenai pentingnya asupan nutrisi, kontrol kesehatan dan pengenalan gejala komplikasi, serta rujukan tepat waktu ke fasilitas kesehatan rujukan jantung anak untuk mendapatkan intervensi medis atau pembedahan yang sesuai, sehingga dapat menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Jurnal kelima, pengendalian PJB di RSUPD RMD Jamil Padang pada periode penelitian masih terbatas. Hanya 1,8% pasien yang mendapat tindakan operasi karena keterbatasan fasilitas. Sedangkan sebagian besar pasien harus dirujuk ke rumah sakit. Rujukan nasional seperti Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan RSCM. Penata laksanaan dilakukan dengan diagnosis dini, rujukan cepat, dan terapi suportif. Misalnya menangani gagal tumbuh, infeksi saluran pernapasan, serta komplikasi jantung lainnya. Jurnal menekankan perlunya tata laksana yang cepat, tepat, dan spesifik untuk menekan angka kematian akibat penyakit jantung bawaan. Next. Jurnal ke-6, pengendalian ini meliputi dari yang pertama deteksi dini. Anamnesis perlu dilakukan sejak sebelum bayi lahir karena kebanyakan anomali terjadi sejak bulan ke-6 kehidupan intrauterin. Yang kedua, pencegahan infeksi. Penderita kelainan penyakit jantung bawaan yang disertai peningkatan aliran darah ke paru yang bermakna seringkali menderita infeksi saluran napas bagian atas maupun pneumonia berulang. Yang terakhir, pengendalian penyakit jantung koroner dilakukan melalui deteksi dini pada kelompok berisiko, edukasi kesehatan, pengendalian faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia, serta pemberian terapi medis yang sesuai agar komplikasi dapat dicegah.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hasya karena sudah menjelaskan terkait strategi pengendalian dari masing-masing jurnal. Selanjutnya adalah strategi pencegahan yang akan dijelaskan. Jadi boleh dipersilakan. Baik, strategi pencegahan di jurnal 3, deteksi dini melalui screening neonatal dan pemeriksaan rutin bayi, serta edukasi ibu hamil tentang resiko PJB dan pentingnya pemeriksaan antenata. Di jurnal 4, penderita kelainan jantung bawaan dengan peningkatan aliran darah ke paru-paru lebih rentan terhadap infeksi saluran pernafasan. Upaya pencegahan meliputi menghindari paparan terhadap infeksi, menjaga kebersihan, dan pemberian vaksinasi yang sesuai. Jurnal 5, penyakit jantung koroner dapat dihindari dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, berhenti merokok, serta mengontrol tekanan darah dan gula darah. Next. Di jurnal 5, edukasi calon orang tua mengenai tentang pentingnya gaya hidup sehat selama kehamilan, konsumsi gizi seimbang, serta menghindari faktor risiko teratogenik. Jurnal 6, penderita kelainan jantung bawaan dengan peningkatan aliran darah ke paru-paru lebih rentan terhadap infeksi saluran pernafasan. Upaya pencegahan meliputi menghindari paparan terhadap infeksi, menjaga kebersihan, dan pemberian vaksinasi yang sesuai. Jurnal 7, penyakit jantung koroner dapat dihindari dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, berhenti merokok, serta mengontrol tekanan darah dan gula darah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada semua teman-teman yang udah mempresentasikan dari masing-masing hasil yang sudah didapatkan. Nah, untuk itu kami membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk hal ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh on mic dan on cam. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, kelompok berapa ya? Lupa. Teman-teman kelompok berapa? Kelompok 6 ya. Kelompok 6. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 6 yang udah mempresentasikan materinya tentang tentang jantung ya. Tadi. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Tias Dainta. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tias Dainta Kirana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Jadi gini teman. Tadi kan di slide itu strategi pencegahan PJB itu di jurnal kedua itu kan nggak ada ya, nggak disebutkan tuh ya strateginya. Nah, aku pengen kalian mengungkapkan kalian itu menurut kalian strategi apa yang harus digunakan gitu. Jadi menurut kalian kan di jurnal itu nggak ada. Nah, menurut kalian aja nih gimana strateginya terkait di jurnal tersebut. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Tias atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Tias? Boleh ya, dipersilakan on mic. Sebelumnya izin menjawab. Saya udah tampilkan pada slide faktor risiko. Di sini kan udah tertera ya, riwayat penyakit dalam keluarga, sindrom dan infeksi maternal, virus rubella, pengguna obat-obatan teratogenik selama masa kehamilan, konsumsi alkohol yang berlebihan. Jadi di situ udah dijelaskan faktor-faktornya. Jadi mungkin yang bisa kami lakukan adalah imunisasi rubella bagi ibu hamil,
Terus hindari obat-obatan atau alkohol. Yang ketiga itu screening prenatal, USG atau ekojanin. Terus ada deteksi dini bayi baru lahir. Terus juga bisa dengan konseling genetik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Dara. Sama-sama. Baik, sepertinya Tia sudah cukup ya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh ya yang mau tanya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riani Marani dari kelompok 7. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Apakah jika melakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan melalui USG janin, itu dapat mengubah prognosis secara signifikan? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Riani atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Riani? Boleh, saya silakan. Izin menjawab ya Riani. Jadi kan tadi pertanyaan apakah deteksi dini penyakit jantung bawaan ini melalui USG janin dapat mengubah prognosis secara signifikan ya. Jadi jawabannya itu iya dapat mengubah karena deteksi dini ini melalui USG prenatal dapat sangat mempengaruhi prognosis. Dengan mengetahui adanya kelainan jantung sejak dalam kandungan, tim medis ini bisa merencanakan tindakan segera setelah bayi lahir, termasuk seperti tindakan persiapan fasilitas dan tenaga ahli. Ini juga dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan peluang hidup serta kualitas hidup bayinya tentunya. Apakah cukup Riani atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup saya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Riani dan Sai atas pertanyaan dan juga jawabannya. Mungkin untuk yang terakhir, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya? Iya, boleh, silakan. Sebentar. Tadi kelompok 6 ya, terkait jantung bawaan. Iya, betul. Boleh tanya terkait bagaimana penyakit jantung bawaan ini mempengaruhi identitas anak dan cara mereka diperlakukan oleh masyarakat. Kayak kadang itu ada stigma-stigma tertentu kah? Itu bagaimana stigma-stigma tertentu yang dihadapi oleh anak dari yang mempunyai penyakit jantung bawaan ini, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menanggapi? Baik, saya izin menjawab pertanyaan Nisa tadi, yaitu bagaimana penyakit jantung bawaan memengaruhi identitas anak dan cara mereka diperlakukan oleh masyarakat. Jadi, anak dengan PJB seringkali dipandang sebagai lemah atau berisiko, yang bisa membentuk identitas mereka sebagai individu yang berbeda dari teman sebayanya. Stigma ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri, hubungan sosial, dan bahkan peluang pendidikan. Masyarakat perlu mengubah narasi dari penyandang penyakit menjadi anak dengan potensi yang unik, agar mereka tumbuh dengan rasa percaya diri dan dukungan yang setara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Andre atas jawabannya. Apa dari Anissa cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih kepada yang sudah bertanya dan juga teman-teman saya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu saya akhiri presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan PPT dan penyusunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih. Terima kasih. Terima kasih.